Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yusabbihuna al-laila wan nahara wa la yafturun. Al-ayah. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, Ramadan akan meninggalkan kita semua. Oleh karena itu, kita harus lebih giat lagi untuk menjalankan aktivitas kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesemangatan kita ketika beribadah atau beramal soleh jangan sampai luntur karena habisnya bulan Ramadan. Karena kita sering melihat fenomena di kehidupan kita, banyak orang yang berbondong-bondong beramal soleh, beribadah selama bulan Ramadan, baik itu qiyamul Ramadannya, sodakohnya, zakatnya, ataupun tadarus Al-Qur'annya. Akan tetapi itu hanya sampai di akhir bulan Ramadan. Kadang-kadang ibadah-ibadah yang sudah dilakukan, yang menjadi rutinitas di bulan Ramadan, kadang-kadang di akhir-akhirnya akan tidak ada. Oleh karena itu, ikhwatu iman rahimakumullah, dalam Islam kita mengenal yang namanya penyakit hati. Yang mana penyakit hati yang ada di kita ketika kita rajin beribadah, ketika kita rajin melakukan amal soleh, akan tetapi ada penyakit dalam diri kita, yaitu yang disebut dengan istilah putur. Maka kita harus menjaga, mewaspadai penyakit hati yang dinamakan putur itu dalam diri kita. Kenapa? Karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan dibatasi oleh putur, bukan dibatasi oleh kemalasan, bukan dibatasi oleh kelemahan, tetapi beribadah, beramal soleh, dibatasinya itu adalah oleh ajal kita. Ketika kita meninggal, ketika kita ajalnya sudah tiba. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam sebuah ayat dalam surat Al-Hijr ayat 99, Allah menyebutkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kata Allah, dan beribadahlah kepada Tuhanmu sehingga datangnya al-yakin. Apa itu al-yakin? Al-yakin artinya adalah al-maut, kematian. Artinya kita beribadah sampai datangnya maut kepada kita semua. Bukan karena putur, bukan karena malas, bukan karena lemah ataupun yang lainnya. Seperti yang dilakukan oleh para malaikat, yang mana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak henti-hentinya, tidak mengenal kata lelah, tidak mengenal kata malas. Terus malaikat bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah menyebutkan yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun dalam surat Al-Anbiya ayat ke-20. Di situ mengatakan bahwa para malaikat yusabbihuna selalu bertasbih, selalu beribadah
al-laila wan nahar, di waktu malam dan di waktu siang. La yafturun, mereka tidak henti-hentinya. Mereka tidak mengenal rasa malas, mereka tidak mengenal rasa lemah ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal ini pun perlu kita contoh, maka hal ini pun perlu kita ikuti apa yang sudah dilakukan oleh para malaikat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita sama-sama istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam beribadah. Jangan sampai ibadah kita berhenti karena selesainya bulan Ramadan. Jangan sampai kita berhenti melakukan kebaikan karena bulan Ramadan selesai. Jangan sampai seperti itu. Tapi kita harus lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita walaupun Ramadan sudah meninggalkan kita semua. Iwatu iman rahimakumullah, maka kita harus menjaga penyakit putur ini, karena penyakit putur ini akan ada, akan datang, dan akan mengenai orang-orang yang disebutkan oleh para ulama, yaitu ba'dul ibadi, sebahagian kepada ahli ibadah. Penyakit putur akan ada. Wadu'ati, yang kedua yaitu kepada juru dakwah. Yang ketiga tulabul ilmi, yaitu kepada orang-orang yang selalu menuntut ilmu. Putur akan ada. Cuman untuk kita semua, bagaimana menghilangkan penyakit putur yang ada dalam diri kita, supaya kita tidak merasa malas, supaya kita tidak merasa lemah dalam beribadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyebutkan dalam sebuah hadisnya, ahabbal amal, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai, yang paling Allah cintai terhadap amal manusia itu adalah adwamuha, yang dawam, wa in qala, walaupun sedikit-sedikit. Artinya kita tidak perlu baca Quran di bulan Ramadan sampai khatam, tapi hanya sampai situ saja. Tetapi bagaimana ketika kita melakukan kebaikan, tetapi kebaikan itu menjadi rutinitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari, walaupun kebaikan itu hanya sedikit. Contohnya hanya sebatas mengambil sampah di jalan ataupun yang lainnya, tapi itu dilakukan setiap hari, maka itulah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan ketika kita membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran atau ibadah yang lainnya hanya di bulan Ramadan saja. Kemudian di bulan-bulan yang lainnya tidak seperti itu, maka itu tidak akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang dicintai oleh Allah hanyalah adwamuha, dawam. Artinya dawam itu tidak ada henti-hentinya. Wa in qala, walaupun sedikit-sedikit. Maka itulah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iwatu iman rahimakumullah. Oleh karena itu di akhir bulan Ramadan ini kita sama-sama tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua. Juga mudah-mudahan kita selamanya diberikan keistiqomahan oleh Allah dalam berbuat kebaikan, dalam berbuat amal soleh. Mudah-mudahan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang bisa disampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.